Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Warga dipanikkan dengan munculnya kobaran api di salah satu ruko di Jalan Asirot, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat merambat ke dua ruko lainnya. Menurut warga, api pertama kali muncul dari ruko penjual mie dan cepat membesar hingga merambat ke bangunan lain dan menimbulkan suara ledakan. Petugas damkar segera ke lokasi dan berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke permukiman warga. Akibat kejadian ini, dua pekerja mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Terus tiba-tiba dari pinggir tuh meledak, kedengeran ada api keluar. Nah dari situ saya sama teman bertiga langsung pada keluar. Itu dari ruko apa bang? Yang jualan apa? Losdol, di Losdol. Itu mie ya, jualan mie. Oh. Ada korban nggak bang tadi bang? Dari di Losdol ada berdua luka bakar. Berapa orang? 2 orang. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 21 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Diduga api berasal dari kebocoran selang regulator tabung gas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran akibat ledakan gas juga terjadi di kawasan Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat. Bahkan akibat kejadian itu, api melalap 5 rumah dan menyebabkan 2 orang terluka bakar. Api melalap permukiman padat penduduk Jalan Kebon Kosong 8, Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian menjadi dan melumat 5 rumah. Warga mengaku sempat mendengar beberapa kali suara ledakan dari rumah penjual bakso keliling. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas LPG 3 kg saat digunakan untuk memasak bakso. Akibat kejadian ini, 2 orang yang merupakan penjual bakso dan anaknya mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Gitu gak bisa nyelamatin apapun, udah gak ketinggalannya habis semua gitu Pak. Langsung terbakar? Iya langsung kebakar meledak. Ada ini nggak? Apaan? Terdengar ledakan? Ada ledakan gas itu ada 4 kali karena gasnya banyak di dalam gitu loh. Terluka kebakar, anak sama bapak kebakar semua dua-duanya. Guna menjinakkan api, petugas menerjunkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara polisi juga sudah melakukan olah TKP untuk mencari penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sepasang suami istri nekat mencuri sepeda motor sambil membawa anaknya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara di Yogyakarta, seorang ibu rumah tangga menggelapkan 12 sepeda motor dan 1 mobil akibat terlilit utang rentenir. Sepasang suami istri beserta buah hatinya terekam CCTV saat datang ke salah satu apotik di Jalan Pulau Asem Timur Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Istri dan anak pun berperan masuk apotik lalu berpura-pura membeli obat. Sementara sang suami melancarkan aksinya dengan merusak kunci kontak sepeda motor incarannya. Dalam hitungan detik, kunci kontak berhasil dirusak. Saat keluar dari apotik, suami membawa motor curian sedangkan istrinya mengendarai motor miliknya. Dia pura-pura beli obat sama anaknya. Tapi dia pulang dulu. Terus dia balik lagi. Dia beli obat dengan ribet ya, istilahnya. Terus suaminya yang ini kunci stangnya. Berbekal rekaman CCTV, korban segera melaporkan aksi pencurian motor ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. SR, ibu rumah tangga asal Klaten, Jawa Tengah digelandang polisi ke Mapolresta Sleman, Yogyakarta. Ia ditangkap karena nekat menggelapkan 12 motor dan 1 unit mobil milik sebuah rental kendaraan di Sleman. Modusnya, pelaku menyewa sepeda motor dan mobil di sebuah rental di Sleman, namun kendaraan justru digadaikan. Total kerugian pemilik rental lebih dari 450 juta rupiah. Setiap sepeda motor digadaikan pelaku mulai 3 hingga 4 juta rupiah, sedangkan mobil 50 juta rupiah. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku terlilit hutang rentenir yang awalnya 50 juta kemudian membengkak menjadi 145 juta. Buat bayar utang. Utangnya berapa? 50 juta.
hutang 50 itu kembalinya 145 juta. Awal-awal itu pelaku melakukan rental digadaikan oleh pelaku sejumlah 13 unit kendaraan terdiri dari 12 motor dan 1 mobil. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Seorang karyawan barbershop nekat bobol kamar tetangga indekos di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Jakarta, kantor Dukcapil Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dibobol maling. Polisi menggerebek kamar kos milik Ade, 29 tahun, di Jalan Anggrek, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat digerebek, polisi menemukan puluhan barang curian milik tetangga kosnya, berupa mulai dari 1 set komputer, lighting, kursi gamers, dan beberapa benda lainnya yang nominalnya mencapai puluhan juta rupiah. Kepada petugas, pelaku mengaku masuk ke kamar korban dengan kunci kamar miliknya yang ternyata cocok. Pelaku kemudian menguras isi kamar korban saat suasana sepi. Tersangka mengambil barang-barang milik korban, yaitu alat-alat traveling dan alat-alat gamers milik korban. Untuk saat ini tersangka bersama barang bukti kami serahkan ke Polsek Panakukang. Kini pelaku yang sehari-hari bekerja di sebuah barbershop ini mendekam di sel tahanan Polsek Panakukang. Ia pun terancam kurungan penjara hingga 5 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ruang kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat jadi sasaran pencuri. Peristiwa ini diketahui saat para pegawai Dukcapil masuk kerja. Sebuah laptop dan kamera sebagai alat perekam iktp mobile yang tersimpan di lemari besi raib digasak pelaku yang juga merusak kunci jendela. Diduga karena tak ada kamera pengintai, pelaku leluasa menggasak barang. Kerugian akibat pencurian ini mencapai puluhan juta rupiah. Meski demikian, aktivitas di kantor kecamatan tetap berlangsung dan bisa melayani warga seperti biasa. Tidak ada data warga yang hilang, Pak? Oh, tidak ada. Itu di situ nggak ada kesimpan data warga. Dan juga udah dilindungi oleh Depdagri karena itu udah terkunci semuanya. KTP bukan seperangkap, hanya laptop dan kamera. Aksi pencurian di kantor kecamatan Cengkareng bukan kali pertama terjadi. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Akibat terburu-buru membawa pasien ke rumah sakit, ambulans menabrak motor di Jalan Raya Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kecelakaan itu sempat terekam warga hingga viral. Kecelakaan melibatkan 1 unit ambulans dengan 1 unit motor terjadi di Jalan Raya Batu Jajar, Kampung Pasir Paku, Desa Batu Jajar Timur, Kabupaten Bandung Barat. Warga panik saat melihat ambulans tetap melaju meski bumper bagian depannya terlepas akibat benturan dengan motor. Sementara motor dibiarkan tergeletak di tengah jalan. Kecelakaan terjadi saat ambulans milik Desa Wangunsari, Lembang membawa pasien darurat dari arah Cililin menuju Kota Bandung. Saat ambulans masuk ke jalur berlawanan, muncul motor hingga terjadi kecelakaan. Untuk pengemudi sedang kami lakukan pemeriksaan. Dalam keadaan pemeriksaan pun untuk pengemudi dari supir APV ambulan tersebut dalam keadaan sehat. Dan untuk korban dari sepeda motor juga alhamdulillah hanya mengalami luka ringan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara pengendara motor hanya mengalami luka lecet dan sudah mendapat perawatan medis. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria pengendara motor dan anak balitanya tewas usai terlibat kecelakaan dengan mobil di Probolinggo, Jawa Timur. Pengemudi mobil diduga melaju kencang dalam kondisi mabuk. Warga Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dikagetkan peristiwa kecelakaan yang menewaskan pengendara sepeda motor dan anak balitanya.
Korban saat itu berboncengan bersama istri dan anaknya tak bisa menghindar karena mobil melaju dengan kecepatan tinggi meski kondisi jalan sempit. Kencangnya benturan membuat sepeda motor sempat terseret beberapa meter sampai akhirnya masuk parit. Diduga sopir mobil Jeep ini dalam kondisi mabuk. Akibat kecelakaan itu pengendara motor dan anak balitanya tewas seketika sementara istrinya terluka. Kesempatan masuk digas gitu loh. Itu aja. Berarti korban dari arah mana itu? Dari timur. Dari timur. Kalau mobilnya dari arah? Dari barat. Barat. Iya. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo, sedangkan sopir mobil diamankan ke Polsek Dringu. Sementara 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke Satpas Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Berkedok bengkel mobil, sebuah gudang distributor minuman keras di Cirebon, Jawa Barat digerebek petugas. Hasil penggerebekan disita ratusan dus aneka jenis minuman keras yang siap dikirim keluar kota. Petugas Satpol PP Kota Cirebon dibantu polisi menggerebek gudang penyimpanan ratusan botol miras yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Cirebon. Sekilas lokasi di pinggir jalur Pantura ini tidak terlihat sebagai distributor minuman keras karena berkamuflase dengan bengkel mobil. Untuk mengelabui petugas, pemilik gudang menyimpan ratusan botol miras di mobil box yang tidak terpakai. Minuman keras juga disimpan di dalam mobil minibus. Penggerebekan dilakukan setelah lokasi tersebut diawasi sejak sebulan lalu. Sebulan kita pantau. Ini distribusi atau gimana? Mau didistribusikan kemana, Pak? Gudang penyimpanan atau? Ini gudang penyimpanan, ini distributor juga. Kami tadi dasar dari pengakuan pengelolanya ini didistribusikan ke tiap daerah. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan ratusan botol miras berbagai merek yang siap diedarkan di sekitar Cirebon, Indramayu, dan Kuningan. Untuk kepentingan penyelidikan, miras-miras tersebut dibawa ke kantor Satpol PP. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Wanita petugas stasiun pengisian BBM jadi korban pelecehan seksual konsumen di Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya di Lintas iNews Siang. Seorang karyawati stasiun pengisian BBM menjadi korban pelecehan seksual konsumen di Cianjur, Jawa Barat. Aksi pelecehan terekam CCTV hingga viral. Pelecehan yang dialami LN, 19 tahun, karyawati stasiun pengisian BBM di Jalan Raya Sukabumi, Kampung Pasir Tulang, Desa Cikahuripan, Cianjur terekam CCTV hingga viral. Korban yang berjaga sendiri dilecehkan pelaku di bagian bokong saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana yang sepi membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapat perlakuan lainnya dari pelaku. Mendapatkan pelecehan, korban segera melapor ke polisi. Kurang dari 24 jam, pelaku UM 37 tahun ditangkap di rumahnya. Pelaku beralasan aksinya iseng dan hanya spontanitas. Pemeriksaan sementara untuk motif yang disampaikan ke penyidik hanya situasional dan spontan. Dia memegang daripada korban. Dari hasil pemeriksaan ada saling kenal atau tidak kenal? Dari hasil pemeriksaan tidak. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu pembunuh anak tiri di Pontianak, Kalimantan Barat terancam hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Penganiayaan terjadi lantaran cemburu. Ayah korban tidak perhatian saat tersangka hamil. Polda Kalimantan Barat menjerat IF, wanita pembunuh Ahmad Nizam Al-Fahri, dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan pembunuhan dengan ancaman pidana lebih dari 15 tahun penjara. Hal tersebut berdasar hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, dan sejumlah barang bukti kasus pembunuhan anak tiri berumur 6 tahun itu.
Barang bukti yang disita diantaranya seragam sekolah, topi dan ikat pinggang milik korban, selang air karet yang digunakan pelaku untuk memandikan korban, dan permadani warna hijau yang menjadi tempat ketika korban dibaringkan usai mengalami penganiayaan. Jadi kejadian tanggal 20 diperkirakan setelah beberapa rangkaian yang penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka, diperkirakan meninggalnya di tanggal 20. Hasil otopsi penyebab kematian utama korban Nizam adalah trauma benda tumpul pada bagian kepala yang menyebabkan retaknya tulang ubun-ubun kiri. Sehingga terjadi pendarahan dan pembekakan pada otak yang menekan pusat pernafasan di batang otak dan menyebabkan gagal nafas. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Ratusan warga Pati, Jawa Tengah rela berdesakan demi 5 kg beras gratis. Lintas iNews Siang segera kembali. Warga saling berdesakan, khawatir kehabisan saat pembagian beras gratis digelar di depan Kelenteng Hoktik Bio, Pati. Setiap warga yang membawa kupon berhak mendapatkan 5 kg beras. Total ada 10 ton beras yang dibagikan bagi warga kurang mampu. Tingginya antusiasme warga membuat panitia kewalahan, padahal sebelumnya jadwal pengambilan beras sudah diatur agar tidak berjubel. Total ada 2.000 kupon yang dibagikan kepada warga. Dapat berapa, Pak? 2. Dapat 2? Idenya 2, Kak. Pak, senang nggak, Pak, dengan dapat beras? Senang. Sangat membantu, Pak, ya? Iya. Setiap tahunnya, Pak, di sini, Pak? Iya. Selain pembagian beras, berbagai kegiatan juga turut memeriahkan perayaan kemerdekaan di Kelenteng Hoktik Bio, mulai dari bazar UMKM hingga festival barongsai anak Nusantara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, ayah almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, meninggal dunia di RSCM. Sebelumnya kondisi kesehatannya menurun setelah meninggalnya Aulia yang diduga menjadi korban perundungan. Jenazah Muhammad Fahruri dimakamkan di TPU Panggung, Kota Tegal, Jawa Tengah, bersebelahan dengan putrinya, almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari. Muhammad Fahruri meninggal dunia di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada Selasa dini hari. Saat masih dirawat, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin sempat membesuknya. Sementara itu, menurut keluarga, kondisi kesehatannya menurun setelah putrinya meninggal dunia yang dikabarkan menjadi korban perundungan. Jadi kan setelah meninggalnya anak, sorenya dia tuh sakit, dibawa ke rumah sakit Islam, terus dirujuk ke Kardinah, terus dirujuk ke RSCM. Gimana, Pak? Sudah diinvestigasi juga, Pak, yang diary itu, si diary-nya? Udah diary, WA, chatnya banyak sekali. Itu jadi apa? Pak, ini kan kabarnya juga mahasiswa Dr. Aulia ini katanya terjerat pinjol gara-gara untuk membayarkan makan, minum, pulsa dan lain-lain seniornya, Pak. Ini itu lebih baik nanti polisi aja ya. Kasus tewasnya Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Universitas Diponegoro, yang diduga korban perundungan, kini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Semarang. Sebelumnya, keluarga membantah korban meninggal dunia akibat bunuh diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan domba dikenakan baju dan aksesoris di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tak hanya lucu, domba-domba yang jinak ini pun menjadi daya tarik wisatawan. Menghibur dan juga puluhan anak domba Batur dihiasi dengan baju hingga bando warna-warni membuatnya semakin menggemaskan. Anak domba Batur yang jinak ini menjadi daya tarik pengunjung Dieng Culture Festival 2024 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Wisatawan tak segan untuk menggendong dan berfoto bersama anak-anak domba tersebut.
Menurut peternak, domba Batur memiliki keunikan, yakni bulu dan daging yang lebih tebal dan bisa mencapai bobot 120 kg saat dewasa. Jadi pameran atau untuk kontes kayak gitu. Dan harganya juga ternyata mahal-mahal juga ya. Tapi seru banget sih, tadi udah coba foto. Terus yang ini juga yang paling besar, itu katanya hampir sekitar 50 jutaan. Cuma pakai rumput hijauan, cuma itu aja. Populasi domba Batur di Kecamatan Batur mencapai 10.000 ekor dan akan terus dikembangkan para peternak. Dieng Culture Festival menjadi momen mengenalkan domba ini kepada khalayak. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Saya Deswita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.